Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Pada kali ini kita akan belajar materi tentang penerapan listrik statis pada sistem saraf. Materi ini merupakan pelajaran IPA kelas 9 di semester yang pertama. Tubuh manusia itu mengandung ion positif berupa Na+ dan Ca2+, juga mengandung ion negatif berupa Cl-. Tubuh kita dialiri arus listrik, khususnya pada saraf, yaitu dengan adanya impul listrik. Nah, ada istilah biolistrik. Apa itu biolistrik? Biolistrik adalah bidang khusus yang mempelajari ikhwal ajaran impul listrik pada tubuh manusia. Kita lanjutkan. Di sini ada gambar yang merupakan ilustrasi muatan listrik pada sel saraf. Ini adalah keseluruhan sel saraf, kemudian kita insert pada bagian tertentu menjadi seperti di atas ini. Dan di sana ada beberapa bagian luar akson, dan ada bagian dalam akson. Kemudian di sini ada membran sel saraf. Ini nampak adanya muatan positif serta muatan negatif. Nah, muatan-muatan inilah yang menyebabkan adanya impul listrik pada tubuh manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka slide berikutnya. Gambar ini adalah merupakan gambar keseluruhan daripada sel saraf. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama ini adalah dendrit. Yang penjelasannya bahwa dendrit itu penonjolan badan sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon. Ini dendrit, ini juga dendrit. Ini fungsinya menerima impul dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang kedua adalah badan sel, ini semuanya ini. Nah, di dalam badan sel terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Sitoplasma mengandung organela sel seperti mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan retikulum endoplasma, khusus milik sel saraf yang disebut badan nisel. Di ini nukleus atau inti sel. Kemudian badan sel itu memiliki fungsi meneruskan impul dari dendrit ke akson. Berikutnya yang ketiga adalah akson. Ini akson atau neorit istilahnya lain. Penonjolan badan sel berbentuk panjang dan silindris. Setiap satu sel saraf hanya memiliki satu akson. Ujung akhir akson disebut dengan terminal akson. Terminal ini memiliki beberapa percabangan dan berbonggol. Jadi di sini nih. Pada bonggol inilah akan dilepaskan neurotransmitter dan disebut sebagai bonggol sinaptik. Adapun fungsi akson adalah meneruskan simpul dari badan sel saraf ke sel saraf lain, atau ke sel otot atau ke sel kelenjar.
pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan yang lain, atau sel saraf dengan sel otot dan sel kelenjar menggunakan neurotransmitter. Baik, saya lanjutkan. Masih gambar yang sama, sekarang bagian yang keempat adalah myelin. Ini yang berwarna merah. Myelin itu berupa selubung lemak berlapis-lapis, dihasilkan oleh sel sekuan. Lapisan lemak myelin sulit ditembus oleh ion-ion yang keluar dan masuk membran sel saraf pada bagian akson. Myelin ini mempunyai fungsi mempercepat impul saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Bagian terakhir dari sel saraf ini adalah nodus Ranvier. Deskripsinya adalah daerah akson terbuka yang tidak diselubungi myelin. Jadi ini juga. Nah, fungsinya adalah tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel. Demikian materi pada kali ini berkaitan dengan sel saraf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.